Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pagi ini dalam situasi hujan di waktu subuh di kota Tulungagung. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam rangka belajar bersama. Semoga semangat Bapak Ibu untuk belajar mendapatkan balasan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi harus berjuang melawan dinginnya malam dan suasana hujan. Karena biasanya orang akan semakin berat, tertantang untuk berangkat ke masjid ketika bangun-bangun terdengar suara hujan. Baru mendengar suaranya. Yang belum tentu itu deres ya. Tapi kalau sudah tersentuh seng ya, ada kelontang, wah Masya Allah, pengen selimutan lagi. Walhamdulillah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa datang ke masjid ini dalam rangka belajar. Salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perjuangan besar beliau dalam menyampaikan dakwah ini hingga bisa sampai di zaman kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwasanya siapapun muslim, siapapun manusia, mereka butuh bekal amal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Sementara ketika kita ini beramal, kita dibatasi oleh waktu. Sampai kapan kita bisa beramal? Sampai kapan kita bisa beramal? Sampai mati. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insan inqata'a amaluh." Apabila manusia itu mati, maka terputuslah amalnya. Dan itu sudah menjadi kaidah umum. Karena ketika orang itu mati, dia tidak akan mungkin bisa lagi menambah amalnya. Namun ada satu kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, di mana sang hamba bisa tetap mendapat pahala dari pengaruh amal. Maka perlu dibedakan antara nambah amal dengan nambah pahala dari pengaruh amal. Ketika amal seorang hamba memberikan pengaruh yang besar dan pengaruh itu bertahan sampai pun pelakunya sudah meninggal, Allah Subhanahu wa taala tetap mencatat pengaruhnya sehingga dia tetap bisa mendapatkan pahala. Sekali lagi bedakan antara nambah amal dengan nambah pahala. Bagi orang yang mati, yang mungkin yang mana? Saya ulang ya. Kita bedakan dulu antara nambah amal dengan nambah pahala. Bagi orang yang mati, yang mungkin yang mana? Nambah pahala. Karena kalau nambah amal gak mungkin. Orang mati tidak bisa lagi beramal. Sehingga yang ada adalah nambah pahala, di mana orang yang mati bisa nambah pahala dari pengaruh baik amalnya yang bertahan walaupun pelakunya sudah meninggal. Demikianlah yang Allah tegaskan dalam Al-Quran di surat Yasin, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin." Inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami yang menghidupkan makhluk yang sudah mati. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami mencatat setiap amal yang telah mereka kerjakan. Tidak hanya itu, wa atharahum, demikian pula dampak dari amal tersebut. Sehingga Allah Subhanahu wa taala zat yang maha adil,
tidak hanya mencatat amal seorang hamba, namun Allah Subhanahu wa taala juga mencatat pengaruh dari amal tersebut. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan semuanya kami hitung di imam. Yang dimaksud dengan imam di sini adalah kitab catatan amal. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan semuanya kami tulis, kami catat di buku catatan amal yang nyata. Dan bisa juga dimaknai imam di sini adalah buku catatan takdir. Karena kitab disebut sebagai imam sebab dia sebagai rujukan. Karena itu sebutan mushaf yang ditulis di zaman Utsman disebut dengan mushaf al-imam. Disebut dengan mushaf al-imam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma nad'u kulla ummatin bi imamihim." Pada hari di mana setiap umat itu dipanggil dengan imamnya. Imam di sini apa maknanya? Buku catatan amal. Meskipun dipahami oleh sekelompok orang, imam di sini adalah imam jamaah. Ya. Sehingga siapa yang tidak punya imam maka nanti di yaumil qiyamah bingung lalu nyemplung neraka. Padahal yang benar imam di situ adalah buku catatan amal. Baik. Pada ayat yang tadi kita baca bahwa setiap hamba mereka akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dua hal, catatan amal dan catatan pengaruh dari amal. Semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bagian dari keadilan Allah untuk para hambanya. Selanjutnya jamaah dimulakan Allah, bagian pengaruh inilah yang perlu kita perjuangkan jika kita menghendaki untuk memiliki amal yang pahalanya terus mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Jika kita ingin menghendaki punya amal yang terus mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Dan itulah yang disebut sebagai umur yang kedua. Baik. Silakan jamaah yang masih berada di luar bisa merapat ke dalam. Yang bagian selatan masih kosong, tapi kita sarankan jangan melewati kamera ya. Karena kasihan yang nonton online, nanti lihat ada punggung lewat. Baik. Kita lanjutkan. Allah mencatat dua hal, amal dan athar dari amal. Lalu apa yang dimaksud dengan athar dari amal? Coba Anda buka surat Yasin. Kalau Anda punya mushaf, silakan buka surat Yasin ayat yang ke-12. Allah Subhanahu wa taala mencatat ma qaddamu wa atharahum, apa yang dikerjakan oleh hamba dan pengaruh dari amalnya. Apa makna dari pengaruh dari amal tersebut? Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan ada dua makna dari kata atharahum, pengaruh dari amal tersebut. Makna yang pertama adalah jejak langkah kaki seorang hamba ketika menuju ketaatan. Pada saat seorang hamba itu menuju ketaatan, yang dicatat oleh Allah Ta'ala tidak hanya amalnya, termasuk juga jejak kaki, langkah kakinya dicatat oleh Allah. Dan ini sejalan dengan sebuah riwayat yang diceritakan dalam hadis yang sahih, riwayat Muslim dan Ahmad, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwa Bani Salimah itu punya rencana satu kampung mau bedol desa pindah ke dekat Masjid Nabawi. Maka Bani Salimah ingin pindah desa, satu kampung mau pindah ke dekat Masjid Nabawi.
Sekarang kalau mau pindah kampung kan mikir lahannya. Kalau dulu masih sangat memungkinkan. Setelah Nabi SAW mau pindah ke dekat Masjid Nabawi, Rasulullah SAW mengingatkan kepada Bani Salimah dan beliau mengatakan, ya Bani Salimah, akum tuktabu atharukum. Wahai Bani Salimah, kalian. Athar di sini apa? Langkah kaki ketika menuju masjid. Contoh penerapan sekarang. Kalau misalnya kita diminta untuk membandingkan, Anda dari Jakarta landing Jeddah. Baik, kalau sudah landing Jeddah kan bisa ke Mekah dulu, bisa ke Madinah dulu ya. Mana yang lebih afdol? Ke Mekah dulu untuk umrah atau ke Madinah dulu ngambil mikotnya dari Madinah? Mekah atau Madinah? Kalau nyamannya Madinah. Nyaman dari sisi jamaahnya tidak kemerungsung, lebih nyaman untuk pakai kain ihram tidak di pesawat. Kalau nyamannya di Madinah. Baik, saya bertanya, sholat di Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi lebih banyak pahalanya di Masjidil Haram. Nanti dapat dua. Mikotnya lebih mikotnya lebih jauh. Ya lam mikotnya ya. Kalau langsung ke Mekah ngambil mikotnya di mana? Ya lam, dan itu berada di atas pesawat. Jarak ya lam dengan Mekah itu lebih dekat daripada Dzulhulaifah Bir Ali dengan Mekah. Ya lam berapa? 100-an kilo. Kalau Dzulhulaifah 450 kilo. Selisihnya jauh sekali. Paling jauh Dzulhulaifah. Kemana dulu? Ke bandara dulu. Pak Ustadz, kalau suruh bandingin kayak gini membunuh praktek gimana? Semoga jamaah yang belum pernah umrah dimudahkan oleh Allah untuk bisa umrah, insya Allah. Yang penting tekadnya dulu ya. Baik, ada satu fatwa, kalau nggak salah yang menyampaikan Syekh Khalid Al-Muslih. Beliau menantunya Syekh Utsaimin. Beliau ditanya tentang orang yang punya urusan, punya kegiatan bisnis di Jeddah dan dia berasal dari luar Saudi. Beliau ditanya, kalau saya ke Jeddah untuk urusan tertentu, mana yang lebih baik, saya umrah dulu baru kemudian urusan bisnis di Jeddah, ataukah saya urusan bisnis dulu di Jeddah, setelah selesai saya ambil mikot di Jeddah kemudian langsung ke Masjidil Haram? Lalu dijawab oleh beliau hafizahullah ta'ala, kalau kamu urusan bisnis dulu kemudian baru umrah, maka pahala kamu dihitung sejak urusan bisnis kamu selesai. Berarti kamu berangkat dari rumah niatnya untuk kegiatan bisnis. Tapi kalau kamu berangkat dari rumah niatnya untuk umrah dulu baru urusan bisnis, sehingga yang utama yang mana? Umrah dulu.
maka pahalanya dihitung sejak dari rumah. Nah, di sini saya mengambil pelajaran, berarti yang lebih afdal, terlepas dari masalah kenyamanan ya, kita bicara afdal, maka yang paling afdal adalah kalau orang itu umroh dulu, kegiatan yang lain setelah umroh, maka pahalanya terhitung sejak dari Indonesia. Di tengah kaum muslimin fil Islam, di dalam Islam maksudnya adalah di tengah kaum muslimin, sunnatan hasanah, satu ajaran yang baik. Memprakarsai bukan berarti membuat baru, tapi mengingatkan masyarakat untuk mengamalkan sunnah yang ada, yang mungkin sudah mulai dilupakan dan terkubur di masyarakat. Ada nggak kayak gitu Pak? Banyak sekali ya. Makanya kalau Anda tinggal di sebuah kampung, Pak, saya tinggal di sebuah kampung yang umumnya masyarakatnya tidak kenal sunnah, apakah saya harus pindah ke dekat Imam Syafi'i? Jawabannya, Anda punya kesempatan besar untuk mewarnai sunnah di kampung itu, sehingga saat Bapak misalnya ngajari bagaimana cara sholat yang benar ditiru oleh orang, misal ya, masyarakat kita kenal nggak Pak dengan namanya duduk iqa? Ketika duduk di antara dua sujud, jarang ya. Duduk iqa, tahu duduk iqa? Dua tumit dirapatkan dalam posisi berdiri lalu diduduki. Sehingga ketika masyarakat Anda masih banyak sunnah-sunnah yang belum lestari di situ, belum dikenal, lalu Anda menjalankan sunnah di situ, kemudian diikuti oleh orang di sekitarnya, Masya Allah, setiap orang yang mengikuti sunnah tersebut, Anda turut mendapatkan pahalanya. Maka ada kesempatan besar bagi bapak-bapak maupun ibu-ibu yang tinggal di daerah yang masyarakatnya belum begitu mengenal sunnah. Anda punya kesempatan untuk bisa memperkenalkan sunnah kepada mereka. Harapannya seperti yang disebutkan dalam hadis ini, man sanna fil islami sunnatan hasanah, barang siapa yang mengajarkan sunnah yang baik dalam Islam, fa'umila biha ba'dah, lalu itu dikerjakan setelah dia meninggal, kutibalahu mithlu ajri man amila biha, maka akan dicatat seperti pahala orang yang melaksanakannya, min ghairi ayyan qussa min ujurihim syai'un, tanpa mengurangi pahala orang yang mengikutinya sama sekali. Dan ini kesempatan yang luar biasa. Pernah nggak Anda ketemu masjid yang tidak ada adzan di waktu zuhur? Banyak? Di Tulungagung banyak ya? Jamaahnya kemana? Kerja, turun mulai sawah. Sehingga karena jamaahnya nggak ada, masjidnya ditinggal. Zuhur nggak ada yang adzan. Kalau Anda ketemu seperti itu, pindah atau adzan? Naik motor kemudian mampir di sebuah masjid, celingak-celinguk nggak ada orang, sehingga kita mau adzan, maju mundur, adzan nggak ya, nanti nggak ada orang. Kalau Anda adzan di masjid itu, apalagi di kampung itu nggak ada adzan, berarti Anda sebagai pelaksana apa? Fardu kifayah. Sebagai pelaksana fardu kifayah. Jika di satu kampung tidak ada yang adzan, maka satu kampung nasibnya gimana Pak? Jika satu kampung nggak ada yang adzan, nasibnya kampung ini gimana? Dosa semua. Tapi ketika ada satu yang adzan, maka satu ini menggugurkan dosa satu kampung. Bukankah orang ini orang yang sangat berjasa? Dia sangat berjasa kepada seluruh penduduk kampung. Andaikan misalnya ya, satu penduduk kampung ini ditampakkan dosanya oleh Allah, disebabkan karena di kampung itu tidak ada yang adzan dalam salah satu waktu salat, lalu mereka diperlihatkan, inilah dosa kalian karena kalian satu kampung nggak ada yang adzan. Coba lihat tuh dosanya kayak gitu ya, 500.000 atau dosa?
azan. Makanya pelaksana fardu kifayah itu pahalanya orang yang tidak turut mengamalkannya. Muadzin, imam masjid, terus apa lagi? Resik-resik masjid ya. Apapun yang dia dibutuhkan oleh masyarakat. Sebab fardu kifayah itu adalah amaliyah pelayanan umat, amaliyah agama yang sifatnya melayani umat. Maka bersemangatlah untuk melaksanakan fardu kifayah sebisa yang kita lakukan. Contoh yang paling gampang, ngurusi jenazah. Kemudian namanya fardu kifayah berarti dia harus dilakukan sejumlah orang yang cukup, yang memenuhi kifayah, yang memenuhi angka kecukupan. Jadi kalau masih kurang jumlahnya, maka yang lain masih berdosa. Nah, sehingga misalnya di kampung ini muadzinnya nggak ada, di kampung ini muadzinnya nggak ada, pas lagi sholat duhur, lalu masjid Imam Syafi'i dengan inisiatif mudir kita tebar muadzin, sehingga jam 11 sudah berangkat, adzan, sholat di situ, balik lagi ke sekolah. Mungkin nggak kayak gitu? Kan fardu kifayah yang ada di kampung tersebut. Ya jangan santri kalau kayak gitu, nanti ganggu belajar. Mungkin bisa jamaah ya. Kalau Anda pengen sangat berjasa bagi masyarakat, kalau ketemu masjid seperti ini, jangan lupa untuk segera azan, walaupun nggak pakai mikrofon, yang penting azan. Karena azan itu tidak disyaratkan harus pakai mikrofon. Silahkan azan walaupun nggak pakai mikrofon. Baik, selanjutnya, setelah tadi kita tahu bahwa setiap hamba dicatat oleh Allah amal, dan berikutnya apa? Pengaruh dari amal. Maka jika ada orang yang pengaruh amalnya sangat panjang, pahalanya akan sangat banyak. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijanjikan oleh Allah, beliau mendapatkan pahala yang tidak pernah putus. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Al-Qalam, wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Sesungguhnya engkau Muhammad memiliki pahala yang ghairu mamnun, yang tidak pernah putus. Pahala yang dimiliki Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak pernah putus. Kenapa enggak pernah putus? Karena beliau yang memprakarsai kebaikan. Sehingga yang pertama kali ngajari kebaikan Rasulullah SAW. Jadinya kita kenal gimana cara beribadah, kita kenal bagaimana cara melakukan ketaatan kepada Allah. Maka sepanjang ada manusia yang melaksanakan itu, Rasulullah SAW turut mendapatkan pahalanya. Nah, atas dasar inilah Ibnul Attar, Imaduddin Ibnul Attar, ini salah satu murid terdekatnya Imam An-Nawawi. Ibnul Attar rahimahullah itu pernah ditanya tentang apa hukum ketika baca Quran dihadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti fenomena itu sudah ada sejak zaman abad 7 Hijriah. Karena Ibnul Attar muridnya Imam Nawawi, berarti hidup sekitar zaman 7 Hijriah. Ibnul Attar rahimahullah pernah ditanya, apa hukum seseorang membaca Al-Quran lalu dihadiahkan kepada Nabi SAW? Misalnya dia baca ila hadratil Mustafa Al-Baqarah, dia menghadiahkan surat Al-Baqarah untuk Rasulullah SAW. Lalu kata Ibnul Attar rahimahullah, yang ini disebutkan dalam Mawahibul Jalil, amma qiraatul Qur'anil aziz, membaca Al-Quran, famin afdalil qurabat, termasuk di antara amal ibadah yang nilainya besar.
Wa amma ihda'uhu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun menghadiahkan bacaan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, falam yunqal fihi atharun, tidak pernah dinukil adanya dalil mimman yu'taddu bihi, dari orang yang pendapatnya diakui. Bal yambagi ayyumna minhu, bahkan selayaknya untuk dilarang. Ini perkataan siapa? Ibnul Attar, murid dekatnya Imam An-Nawawi. Bal yambagi ayyumna minhu, namun selayaknya untuk dilarang. Kemudian beliau menyebutkan alasannya, lima fihi minat tahajjumi alaihi fima lam ya'zam fihi ma anna thawabat tilawati hasilun lahu bi asli syar'ihi sallallahu alaihi wasallam. Karena pahala membaca Al-Quran itu pasti didapatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab beliau yang pertama kali ngajarkan cara baca Quran. Jadi kalaupun kita tidak sengaja menyatakan aku hadiahkan untuk Nabi SAW, otomatis sampai kepada beliau. Lah kamu bisa baca Fatihah dari siapa? Pertama kalinya Rasulullah SAW. Sehingga kita bisa baca Fatihah, kita bisa baca surat-surat yang lain, pertama kali yang ngajari siapa? Rasulullah SAW. Maka walaupun kita tidak mengatakan ila hadratil Mustafa, aku hadiahkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, otomatis ketika kamu baca maka Rasulullah SAW dapat pahalanya. Nah, sementara yang suka menghadiahkan ini, ketika ditanya kenapa anda itu menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bilang kayak gini, jadi tampungan amalnya Nabi SAW itu seperti tandon. Nah, kalau kita ini banyak menghadiahkan ke beliau, maka tandon ini akan luber. Kalau luber akan jatuh ke kita. Nah, pertanyaannya, kamu ada di bawah tandon itu atau di luar tandon itu? Atau jauh dari tandon itu? Siapa yang jamin kalau luber mengenai kamu? Biar misalnya kita anggap ilustrasi ini benar, karena kan mereka terkadang beralasan pakai ilustrasi. Anggaplah ilustrasi ini benar. Berarti yang dapat luberan itu siapa, Pak? Pengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dialah yang berada di bawah beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang komitmen mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang berada di bawah beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi non muslim tidak berada di bawah beliau, karena mereka bukan pengikut ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi orang yang tidak suka dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau ilustrasi ini kita terima ya. Meskipun kita tahu bahwasanya ilustrasi ini sifatnya hanya main logika dan belum tentu bisa diterima, karena tidak ada penjelasan ilustrasi seperti itu dalam dalil yang kita miliki. Baik. Selanjutnya, hal yang sama juga dialami oleh mereka yang mengawali maksiat. Orang yang mengawali maksiat, maka dia akan mendapatkan dosa dari maksiat yang dia kerjakan plus semua orang yang mengikuti maksiatnya. Karena itu Nabi SAW pernah menyebutkan tentang dosa yang ditanggung oleh anak Adam yang pertama kali mengawali pembunuhan. Ada yang mengatakan itu namanya Qabil ya. Meskipun nama Habil dan Qabil ini tidak disebutkan dalam dalil. Tidak ada satupun jiwa yang terbunuh karena kezaliman. Ala ibni Adam al-awwal kiflun min damiha, kecuali putra Adam yang pertama kali membunuh, dia mendapatkan tanggung jawab darahnya. Li'annahu awwalu man sannal qatla, karena dialah yang pertama kali mengawali pembunuhan. Masya Allah. Jadi banyak dosanya ya. Kasus pembunuhan karena dolim banyak nggak Pak?
Berita di TV itu hampir tiap pekan ada kasus pembunuhan. Itu baru di Indonesia ya, belum di negara yang lain. Baik, maka bersyukurlah ketika Allah jadikan kita sebagai hamba yang ingin selalu memperbaiki diri dan punya semangat untuk ngajak orang lain untuk berbuat baik, karena pahala amar ma'ruf nahi mungkar itu besar sekali. Sebab kalau sampai dapat orang, maka siapapun orang yang kita menjadi sebab dia dapat hidayah, yang ngasih hidayah itu siapa Pak? Allah. Kita hanya jadi apa? Sebab. Ketika kita jadi sebab dia dapat hidayah, lalu dia beramal saleh, maka amal saleh yang dia kerjakan kita tetap dapat pahalanya. Dalam sebuah keluarga terkadang terjadi perbedaan, beda manhaj. Suaminya sudah ngaji, istrinya belum. Istrinya sudah ngaji, suaminya belum. Ada kayak gitu? Banyak. Atau orang tuanya sudah ngaji, anaknya belum. Anaknya sudah ngaji, bapaknya belum. Lalu mereka saling memberikan interaksi, saling memberikan pengaruh. Maka kalaupun misalnya ibu-ibu yang sudah ngaji, suami saya Pak Ustadz belum kenal sunnah, bahkan kalau sholat kadang masih bolong, apakah saya harus gugat cerai? Saya nggak kuat Pak Ustadz. Kenapa? Tidak satu frekuensi. Frekuensi ini beda ya, satu FM, satunya AM. Kalau Anda bertahan dan mendakwai suami, ngajak pelan-pelan sampai akhirnya suami terpengaruh, lalu nanti beliau belajar, bahkan jadi rajin sholat ke masjid gara-gara pengaruh istrinya. Walaupun ibu gak ke masjid, ibu dapat pahala ketika suami berangkat ke masjid. Istimewa gak pahalanya? Tapi berat. Makanya ngajari orang itu berat. Sehingga ketika ada satu orang saja dapat hidayah, yang ngasih hidayah itu Allah, bukan kita. Kita cuma jadi sebab, yang bersangkutan diberi hidayah oleh Allah. Maka sepanjang orang itu melakukan ketaatan dan amal saleh, kita yang jadi sebab dia dapat hidayah, terus mendapatkan aliran pahala. Bapak-bapak juga gitu ya. Mungkin ada di antara bapak-bapak yang istrinya belum kenal sunnah, belum ngaji, tapi suaminya dengan sabar, didik, terus ngasih pengaruh baik, sampai akhirnya istrinya mau ngaji. Yang mungkin sebelumnya nggak pakai jilbab, atau mungkin jilbabnya masih jilbab mini sehingga menampakkan anggota tubuh yang lain, tapi karena suaminya sabar mendampingi istrinya yang seperti ini, lambat laun istrinya terpengaruh sampai akhirnya istrinya jadi wanita salihah, ikut komunitas orang-orang yang sudah ngaji. Insya Allah sang suami turut dapat pahala. Jadi perjuangkan ya, kalau kita masih punya peluang mempengaruhi orang lain untuk kembali ke jalan yang benar. Walhamdulillah. Baik, berikutnya apa yang bisa kita perjuangkan agar kita bisa memiliki umur yang kedua? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita bersaing dengan para ulama, mungkin kita nggak ada apa-apanya. Mereka adalah manusia-manusia yang diberi oleh Allah keberkahan waktu, sehingga mereka punya karya besar walaupun usianya pendek, dan karya itu sifatnya bertahan. Misal ya, coba kita mulai mengukur beberapa nama ulama yang kita kenal. Bapak kenal Imam Asy-Syafi'i? Jelas kenal ya, bahkan jadi nama pesantren. Berapa usia Imam Syafi'i ketika meninggal? Berapa usia Imam Syafi'i ketika meninggal? 56 meleset. 54, 45, 52. Kalau Ustadz Anwar sudah jawab, jangan cari jawaban yang lain. 54 tahun. Baik, Ustadz dapat hadiah ya.
Ustadz Anwar sudah jawab, yang lain jangan ikut jawab ya. Nanti meleset semua nanti. Beliau lahir tahun berapa? 150 Hijriah. Hah? Sebentar ya. Beliau lahir tahun 150, wafat tahun berapa? Masya Allah. Ya, wafat tahun 204. Nggak perlu googling ya, tinggal ngitung aja kan. Lahir tahun 150, wafat 204 Hijriah. Hanya di usia 54 tahun. Tapi punya karya yang banyak, kitab dan beberapa buku-buku beliau yang lain. Dan buku itu masih bertahan dijadikan referensi sampai sekarang. Kita nggak tahu Imam Syafi'i selesai menulis kitab tahun berapa. Tapi kalau kita ukur dari tahun wafatnya beliau saja 205 Hijriah, sekarang tahun berapa sekarang? 1446 Hijriah. Berarti berapa tahun itu selisihnya? Lebih dari 1200 tahun. Jadi ada orang yang diberi oleh Allah umur 54 tahun tapi karyanya lebih dari 1200 tahun. Dan sepanjang karya itu dimanfaatkan, maka yang bersangkutan dapat pahala. Kita beralih ke Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad saat meninggal usianya berapa? Sekitar 78 tahun atau 76 ya, sekitar itu. Beliau punya karya kitab Musnad Imam Ahmad, Al-Musnad. Kitab khusus yang mereka sebut dengan Masail. Masail 40. Pahalanya sangat mungkin. Misalnya ada orang selesai kajian, selesai daurah, begitu pulang berbuat syirik. Ekstrim ya. Berarti amalnya gimana? Ya hilang semua. Walaupun dia baru saja melakukan amal soleh. Atau ada orang yang selesai melakukan puasa Ramadan selama 1 bulan, menjelang Idul Fitri berbuat syirik. Gimana kira-kira? Seluruh amal ketaatannya nggak ada makna. Ada banyak sekali orang misalnya menjelang Idul Fitri terus sajen di kuburan dan berbuat syirik di kuburan. Kita pokoknya tegaskan saja, amalnya apa Pak? Pokoknya dia berbuat syirik, meskipun ada juga amal yang tidak kesyirikan. Dia datang ke kuburan terus sujud di kuburan, nyembah kuburan, berbuat syirik di kuburan, maka seluruh amalnya hilang. Itu amal orang yang masih hidup. Tapi kalau amal orang yang sudah meninggal, aman tidak? Aman. Kenapa aman? Karena yang bersangkutan tidak mungkin berbuat riya, sebab orangnya sudah mati. Nah, karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah, pada posisi ketika seorang hamba diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan amal soleh yang bertahan, perbanyaklah untuk bersyukur kepada Allah, sebab di kondisi itu amalnya akan terus mengalir dan itu merupakan anugerah dari Allah taala. Nah, selanjutnya yang bisa kita perjuangkan ya sekarang, kalau kita bersaing dalam ilmu mungkin nggak? Nah, rasanya kok tidak mungkin ya. Ilmu mereka demikian banyak, kita nggak punya karya apapun. Tapi ada satu peluang dan beberapa peluang yang barangkali bisa kita tiru. Baik, di buku umur kedua, bagi yang sudah dapat, silakan dibuka amalan 10 amalan yang tidak putus pahalanya. Di buku halaman 43. Ada yang mau buku ini? Tadi yang angkat tangan pertama siapa ya? Beliau yang angkat tangan pertama. Hanya Ukasha. Yang lain sabaqakum Ukasha. Sudah keduluan Ukasha. Alhamdulillah. Baik.
Bapak mau? Oh gitu, Masya Allah. Alhamdulillah. Bapak rumahnya paling dekat dengan masjid? Oh gitu, Masya Allah. Yang tadi duluan datang yang pertama. Jam berapa, Pak? Yang datang pertama. Takmir, selain takmir. Jam berapa Bapak datang? Jam 4 kurang seperempat. Sudah ramai belum? 3 orang. Berarti sebelum Bapak sudah ada orang ya? 3 orang itu takmir? Masya Allah, baik. Lanjut ya. Ada beberapa amalan yang pahalanya tidak putus. Di buku ini saya sebutkan 10 amalan yang pahalanya tidak putus. Coba kita perjuangkan salah satu kita punya. Kalau nggak bisa punya semuanya. Sesuatu peluang yang jumlahnya banyak, ikuti kaidah. Nek ra iso kabeh, aja ditinggal kabeh. Ma la yudraku kulluh la yudraku julluh. Sesuatu yang tidak bisa kita lakukan semuanya, saya nggak bisa mencapai semuanya, ya sudah, minimal jangan tinggalkan yang paling penting, sehingga apa yang kamu bisa kejar, kejar. Baik, sekarang kita sebutkan. Yang pertama, menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Masya Allah, saya bukan ustadz Pak, jangan ngeper duluan, nanti dulu. Mungkin nggak kita punya peluang menyebarkan ilmu yang bermanfaat? Mungkin. Caranya gimana? Sekarang alhamdulillah mudah sekali, beda dengan dulu. Anda tinggal ngambil di YouTube, taruh di grup WA, share, hit and run, sudah. Kalau ada komentar pahit-pahit itu gimana Pak? Clear chat, jangan dibaca, nanti ngerusak batin. Kan nggak semuanya sepakat. Ketika nggak semuanya sepakat, barangkali ada yang ngasih komentar ngasih komentar, Anda tidak memberikan pengaruh sampai ke perasaan. Tapi kalau komentarnya dibaca kemudian diulang-ulang, ya wis nuju prono sampai ke peranan orang. Gara-gara apa? Membaca komen. Nah, mengajarkan ilmu yang bermanfaat bentuknya tidak harus Anda sendiri yang menyampaikan, bisa cuman sebatas mencuplik kemudian menyampaikan. Dan sebenarnya mengajarkan ilmu kan sifatnya kayak gitu, hanya mengutip lalu menyampaikan, mengutip menyampaikan. Sebab ilmu itu bukan produk saya, bukan produknya Ustadz. Ustadz cuma mengutip, kadang diramu dengan kutipan-kutipan yang lain, itu disampaikan. Jika ada satu orang saja yang dengan sebab dia nonton video yang Anda berikan, lalu dia dapat hidayah, insya Allah dapat pahala nggak? Dapat. Nah kayak gini kok masih malas untuk menyebarkan kebaikan, itu sangat disayangkan. Sehingga Anda bisa cari misalnya ceramah apa yang bagus, yang kira-kira saya punya kesempatan untuk saya sebarkan, ambil, taruh. Dikutip oleh para ulama. Karena inilah para ulama ini mengajak masyarakat yang menyimpang, yang tersesat, benar mana yang salah. Fakam min qatilin li iblisa qad ahyauhu. Betapa banyak korban iblis yang mereka selamatkan.
Wa kam min dhalin taihin qad hadauhu, dan betapa banyak orang yang tersesat, yang bingung, yang mereka beri hidayah. Jasanya siapa ini? Ulama. Maka betapa bagus asar mereka kepada masyarakat, dan betapa buruk balasan yang diberikan masyarakat kepada mereka, sehingga mereka ngajari kebaikan tapi dicaci maki, mereka ngajari kebaikan tapi ditolak. Dan Allah katakan itu dalam Al-Quran sebagai manusia yang menolak nikmat. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar. Tahukah kamu ada sekelompok manusia yang mereka mengganti nikmat Allah dengan kekufuran? Yang dimaksud itu apa? Nikmat diganti dengan kekufuran, yang dimaksud apa itu, Pak? Hadirnya Nabi Muhammad SAW ditolak. Padahal beliau adalah nikmat yang sangat besar bagi umat manusia. Nikmat terbesar adalah ketika Allah mengutus seorang Nabi yang mengajarkan wahyu kepada masyarakat. Tapi Nabi ini ditolak. Meskipun Nabinya ditolak, hidayah tidak bisa mereka tolak. Maka ketika Nabinya ditolak, Allah pindahkan ke tempat yang lain. Sehingga bisa jadi kehadiran ustadz tertentu ditolak. Tapi ketika ustadznya ditolak, hidayahnya bisa ditolak enggak? Hah? Hidayah bisa ditolak enggak? Tidak. May yahdillah fala mudhillalah. Allah yang, jika Allah ngasih petunjuk, maka tidak ada yang bisa menyesatkan. Sehingga hidayah tidak mungkin bisa ditolak. Baik, demikianlah pengaruh baik dari ilmu, di mana ilmu itu dikatakan oleh Imam Ahmad sebagai media untuk menyelamatkan orang yang mati korban iblis, membuat melihat orang yang buta hatinya, ditampakkan kepadanya kebenaran. Selanjutnya, yang kedua, amal yang terus au ajra nahran, kata Nabi SAW, di antara amal yang pahalanya tidak putus adalah mengalirkan sungai yang mati. Ini bentuknya tidak harus membuat sungai, Pak. Bisa bentuknya membuat parit, intinya membuat saluran pengairan, termasuk pipanisasi kalau konteks di zaman sekarang. Anda ikut pipanisasi? Ada yang pernah punya program kayak gitu? Alhamdulillah, teman-teman yang sudah ngaji sunnah termasuk terdepan dalam masalah ini. Semoga jadi karya yang pahalanya terus mengalir sepanjang itu dipakai. Maka pipanisasi ini termasuk di antara ajron nahron, mengalirkan sungai untuk masyarakat. Au hafara bi'ran, atau gali sumur. Gali sumur terutama di daerah yang sulit air, sehingga biaya sumur itu mahal, tapi dia siap nanggung. Tujuannya apa? Biar masyarakat itu bisa ngambil airnya. Sepanjang sumur itu dimanfaatkan, maka akan terus mengalir pahalanya. Selanjutnya, au gharasa nakhlan, atau dia menanam pohon kurma. Kenapa kurma? Karena kurma itu besarnya lama, berbuahnya lama. Sehingga ada orang yang nanam pohon, tapi dia belum tentu menikmati. Misalnya ya, Bapak punya lahan kosong di tempat yang agak jauh dari rumah. Terus Bapak mau nanam mangga. Sama istrinya dikomentari, "Geopo nandur-nandur engko ya mesti dijukui tonggone, ya, dicolong karo tonggone, kedisian codot. Wes rasa nandur ki apa orang, tidak ana hasilnya." Jangan berkecil hati. Kalau Anda tetap nanam, walaupun Anda tidak menikmati semua hasil, Anda dapat pahala, karena terhitung sebagai sedekah. Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, "Ma min muslimin yaghrisu gharsan
Au yazra'u zar'an, jika ada seorang muslim yang menanam tanaman apapun, baik tanaman buah-buahan maupun tanaman biji-bijian, fayakulu minhu tayrun, lalu dimakan oleh burung, au insanun, atau manusia, au bahimatun, atau binatang yang lainnya, illa kana lahu bihi sadaqah, maka semua itu akan bernilai sedekah. Masya Allah, Allah tidak sia-siakan ya. Maka bapak kalau punya sawah, padinya sudah kemata, biasanya diapain? Hah? Biasanya diapain? Ditutup jaring. Atau kalau enggak dipasang klonengan, kloneng. Iya. Tujuannya apa? Gesah manuk, ngusir burung. Kenapa enggak dibiarkan? Maksud sampai enggak kemana? Tidak rauman. Mungkin bisa jadi Pak, kalau kita panen belum tentu siap sedekah Pak. Tapi Allah dahulukan sedekah itu dengan adanya burung yang ngambil beras Anda sebelum panen. Walhamdulillah, itu sudah jadi pahala sedekah. Berarti sebaiknya timbarnan apa diusir? Hah? Sanggup nggak ikhlas seperti itu Pak? Lo tidak sanggup. Karo manuk lara hati ya. Masya Allah. Kalau dibiarkan masa nggak panen? Nggak panen? Tetap panen? Dikit. Baik. Ya mungkin berbagi ya. Masya Allah. Dengan burung. Satu hari dibiarin aja. Satu hari wes biarin wes. Setelah itu sudah nggak boleh lagi. Karena itu bernilai sedekah. Mungkin belum tentu kita bisa sedekah ya. Dahulukan sedekah itu dalam bentuk adanya burung yang ngambil sebelum kita. Codot juga sama ya. Maka orang takut buahnya dimakan kelelawar, terus diapain? Dibrongkos, ditutupi dengan kertas dan seterusnya. Eman ini timbangannya kedisian codot, padahal itu bernilai sedekah. Baik, selanjutnya sudah berapa tadi? 4. Berikutnya yang kelima, bangun masjid. Jelas ya, karena bangun masjid kita tahu termasuk di antara wakaf yang diakui oleh masyarakat, tempat yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Ahabbul biladi ilallah masajiduha, tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid. Berikutnya mushaf Al-Quran. Wakaf mushaf Al-Quran tentu saja kalau bisa sasarannya tepat. Jangan sampai asal naruh di masjid padahal tidak pernah dibaca sama sekali. Perpustakaan yang masjid tidak tahu buka. Orang kalau mau baca Quran, di mana Qurannya? Di perpustakaan ya. Sekali Ramadan tok dibuka. Saya ketemu dengan Quran yang seperti itu. Jadi itu hanya di. Nah ini kasihan yang wakaf ya. Maka kalau Anda wakaf Quran, pilih-pilih orang yang bisa, orang yang mau untuk membacanya. Ada di antara jamaah yang kadang nitip, saya mau wakaf Quran, terus saya tapi saya ngasih solusi. Anda mau nggak? Ini ada satu peluang. Apa itu? Ada kampus yang mahasiswanya belajar tentang fikih atau ahwal syahsiyah seperti STDI Imam Syafi'i. Nah, ada beberapa bukunya para ulama yang itu jadi referensi. Atau misalnya buku-buku bahasa Indonesia yang jadi referensi.
Kalau Anda bersedia, belikan buku itu, kirim ke sana, nanti dibagikan mahasiswa. Alhamdulillah sebagian jamaah bersedia. Atau dikasihkan mahasiswa Libya, itu lebih terbaca daripada naruh mushaf lalu dipegang oleh orang yang nggak pernah baca. Dan semoga yang ilmu bermanfaat ini bisa memberikan manfaat bagi yang lain. Selanjutnya, anak saleh. Awaladin salihin yada'ula. Di antara orang yang atau manusia yang pahalanya tidak pernah putus adalah didoakan oleh siapa? Anak saleh. Kenapa harus saleh? Karena anak saleh itu lebih sregep. Anake preman paling eling karo wong tua pas peringatan itu, begitu sudah nyewu 1000 harinya sudah terakhir. Setelah itu dia mungkin tidak punya intensitas untuk mendoakan kebaikan bagi orang tuanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan awwaladin salihin yad'ulah, atau anak saleh yang mendoakannya. Beliau sebut saleh sebab anak saleh itu punya semangat untuk mendoakan orang tuanya lebih banyak dan lebih sering. Baik, pertanyaan sekarang. Kalau ada anak yang berbuat amal, misalnya sholat, puasa, dan seterusnya, apakah orang tua otomatis dapat pahala? Apabila orang tuanya mengajarkan. Kalau enggak pernah mengajarkan, dapat atau tidak? Hah? Misalnya ya, seorang bapak nikah dengan seorang ibu, punya anak, terus bapaknya minggat, tidak pernah nafkahi anaknya, tidak pernah ngajari anaknya, pokoknya minggat, mbah hilang neng ndi. Jari ini asli Tulungagung tapi ditemukan di Lampung. Minggat tekan Lampung, di sana sudah nikah lagi dan punya keluarga lagi. Anaknya ini besar jadi ustadz, lalu punya banyak amal karena rajin bimbing umroh, masya Allah. Pertanyaannya, apakah bapaknya dapat pahala? Hah? Dapat. Kenapa dapat? Penyebab adanya, masya Allah. Berarti ini titip banyak anak ya, di banyak tempat. Di kota ini nikah punya anak, biarkan. Di kota ini nikah lagi punya anak, biarkan. Ratau diopeni. Barangkali salah satu di antara mereka ada yang banyak amal. Walhamdulillah, investasi di mana-mana. Nih orang tuanya muslim. Cuman kadang kan ada yang kasus tidak tanggung jawab, anaknya ditinggal ket bayi sampai gede atau ketemu, dan anaknya ini soleh, dia beramal, apakah bapaknya turut dapat pahala? Dapat. Itu kalau mendoakan. Yang saya tanya misalnya anaknya sholat, anaknya puasa, apakah pahala sholat dan puasa anak ini otomatis turun ke orang tua? Otomatis atau tidak? Coba kita baca keterangan Syekhul Islam. Saya kutip sebuah keterangan Syekhul Islam dari Jami'ul Masail Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan, An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lam yaj'al lil abi mithla amali jami'i ibnihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjadikan untuk sang bapak dia mendapatkan amal seperti semua amal anaknya. Bahkan kalau kata beliau, wala na'lamu dalilan ala dzalik. Dan saya nggak pernah tahu ada dalil tentang itu. Ibnu Taimiyah aja nggak tahu, apalagi kita. Wa innama ja'ala ma yad'uhu al-ibnu lahu min amalih.
Tapi yang dijadikan oleh Nabi SAW adalah doa anak untuk orang tuanya, itulah yang jadi amal bagi orang tuanya. Alladzi la yanqati'u, yang tidak pernah putus. Jadi bayangan kita kalau anak sholat otomatis orang tuanya dapat, itu keliru. Karena kita nggak punya peran, kecuali kalau kita punya peran mengajari. Yang ngajari anak saya sholat itu orang tuanya. Lalu dari pendidikan orang tuanya dia bisa sholat yang benar. Nah kalau itu masuk kategori ilmu yang bermanfaat. Tapi kalau bapaknya nggak pernah ngajari, mau sibuk golek donyo, lalu tiba-tiba anaknya soleh, berbuat taat, apakah dengan ibadah yang dilakukan oleh anak sang bapak otomatis dapat pahala? Tidak, kecuali jika yang sang anak mendoakan. Ya, termasuk kalau itu ya, kayak membiayai pendidikan itu kan rantainya panjang ya, bisa membiayai atau ngajari sehingga anak ini bisa sekolah karena dibiayai oleh orang tuanya, insya Allah turut dapat pahala. Baik, selanjutnya yang keberapa? 8. Wakaf rumah singgah au baitin libni sabil, rumah untuk ibnu sabil. Ada orang menyediakan rumah singgah, siapapun musafir mau mampir silahkan, gratis, tidak dipungut biaya, dan Anda sediakan tukang bersih-bersih, insya Allah termasuk amal yang terus mengalir pahalanya. Kali di Tulungagung bisa ditiru, dokternya telat sudah, setelah 3 jam dia nunggu baru dapat giliran, diperiksa, silahkan pulang, nanti 2 hari lagi balik ke sini lagi. Ayo wong loro bolak-balik aduh yang untuk menempuh perjalanan saja bisa sampai 3 jam karena dari pelosok. Untuk yang seperti ini, ada rumah tidak jauh dari rumah sakit, dibeli terus dijadikan sebagai rumah singgah. Ya memang ada yang berbayar, ada yang tidak berbayar ya. Terutama bagi yang tidak mampu, hanek nunggu neng hotel ya tekor, obat saja nunggu BPJS, sehingga dia bisa tinggal di rumah singgah tadi, bertahan di situ, 2 hari berikutnya kontrol lagi. Dengan cara seperti ini kita menyediakan jasa dan fasilitas untuk orang yang sedang mengalami kesulitan. Masya Allah, kalau ada seperti itu peluang bisnis akhirat. RSUD di sini rame nggak? Rame ya. Yang dari pelosok banyak, banyak ya. Terus mereka pulang pergi. Nah itu yang kita kadang kasihan ya. Cuman 15 menit untuk pemeriksaan, tapi perjuangannya bisa 6 jam. Ini mangkat mau jam loro wengi loh mas, masya Allah. Perjalanan 3 jam sampai di sini, golek sarapan, terus daftar, ngantri, habis ngantri masih nanti ini bisa 6 jam dan hanya memanfaatkan 15 menit. Setelah itu pulang 6 jam, pulang mungkin lebih cepat ya, 2 jam ya. Makanya kalau kita bisa menyediakan itu bagus ya. Di sekitar RSUD ada tanah kosong dijual? Hah? Mas kebak, cari yang agak jauh dikit ya. Nanti dibuat rumah singgah agak tinggi dikit ya. Alhamdulillah. Selanjutnya, ya kalau masjid bagus itu yang nyumbang banyak. Tapi kalau rumah singgah nggak kepikiran orang. Sehingga kalau bapak datang di sebuah masjid, saya mau infak, takmir mengumumkan saat Jumatan ya, sebelum khatib naik mimbar, saldo kali ini walhamdulillah mencapai 1.300.000.000. Lo apa duit nganggur? Pak saya mau nyumbang 100 tak genepin. Ini bapak nyumbang duitnya nganggur.
Nah, mending dipakai untuk yang betul-betul menghasilkan manfaat, seperti rumah singgah tadi ya. Sehingga masjid yang sudah berkecukupan ya sudah, masjid ini sudah berkecukupan, nampaknya sudah tidak perlu lagi untuk infak, Anda bisa beralih ke yang lain. Berikutnya sedekah jariyah. Ini pahalanya terus mengalir. Makanya disebut jariyah dari kata jara yajri yang artinya apa? Mengalir. Surga itu tajri min tahtiha al-anhar. Saya bacakan keterangan Al-Khatib Asy-Syirbini. Beliau salah satu ulama Syafi'iyah. Beliau mengatakan, as-sadaqatul jariyatu mahmulatun indal ulama'i 'alal waqfi kama qalahu ar-Rafi'i. Sedekah jariyah itu dipahami oleh para ulama sebagai wakaf, sebagaimana keterangan Ar-Rafi'i. Ar-Rafi'i ulama mazhab Syafi'i. Fa inna ghairahu minas sadaqat laysat jariyatan, karena sedekah yang lain itu tidak jariyah, tidak mengalir terus pahalanya. Wakaf di sini apa Pak maksudnya? Wakaf yang dimaksud adalah menyediakan harta yang tidak habis pakai untuk dimanfaatkan masyarakat, dan dia tidak dijual, tidak dihibahkan, tidak diwariskan. Itulah wakaf. Dan wakaf ini yang dipahami oleh para ulama sebagai sedekah jariyah. Anda bisa tulis ya, syarat wakaf. 1, harus lepas kepemilikan. Kalau belum lepas kepemilikan, belum wakaf. Iki tanah iki silahkan dipakai sak lawase aku urip. Engko nek aku wis mati ben diwaris karo anak-anakku. Nah, kalau kayak gini bukan wakaf. Berarti hanya dipinjamkan, boleh dipakai sepanjang orangnya hidup, setelah dia mati nanti jatuh waris kepada anaknya. Ini wakaf atau bukan? Bukan. Yang kedua, objek wakaf itu harus punya nilai yang mubah, punya manfaat yang mubah. Kalau objeknya tidak bermanfaat, nggak bisa diwakafkan. Kalau manfaatnya tidak mubah, juga tidak bisa diwakafkan. Ada orang datang ke masjid Nurul Jannah. Apa nama masjidnya? Darul Jannah. Pak, kayaknya di masjid Darul Jannah ada yang kurang nih. Apa? Kok nggak ada gitar ya Pak? Saya mau wakaf gitar. Ditaruh mana kira-kira? Kalau ada wakaf gitar itu ditaruh mana kira-kira? Nggak ada tempat. Berarti punya manfaat mubah atau tidak? Tidak. Maka benda yang tidak punya manfaat mubah, ketika ditaruh di masjid nggak ada tempat. Saya punya drum Pak, satu paket drum itu mahal sekali. Mau saya wakafkan untuk masjid, itu enaknya ditaruh di mana? Jadi sebelum sholat ngedrum dulu. Nggak ada tempat. Organ tunggal juga sama. Taruh aja di masjid itu, wakafkan untuk masjid. Kalau kamu nggak memanfaatkan, ya nggak ada tempat. Karena masjid tidak layak untuk ditempati alat-alat musik seperti ini. Baik, sehingga sedekah jariyah itu harus punya manfaat yang mubah. Yang ketiga, harus punya nilai ketahanan. Artinya tidak habis pakai. Kalau habis pakai nggak bisa diwakafkan. Maka nggak ada istilah wakaf nasi, nggak ada. Wakaf air nggak ada. Wakaf listrik nggak ada. Karena habis pakai. Tapi kalau wakaf sumur bisa. Wakaf sawah bisa. Dan nanti panennya langsung sumbangkan ke fakir miskin bisa. Karena wakaf itu harus punya nilai ketahanan. Dipahami ya? Objek wakaf kalau tidak tahan ketika dipakai, tidak tahan lama, maka tidak bisa diwakafkan. Air, nasi, bahan makanan dan seterusnya. Kurang berapa? Sudah berapa tadi? 9, kurang 1. Nah, kurang 1 ini mungkin bentuknya bukan amaliyah seperti yang tadi kita sebutkan, tapi sedikit berbeda, yaitu ribat berjaga di daerah perbatasan. Rasulullah SAW bersabda, ribatu yaumin wa laylah
berjaga di daerah perbatasan sehari semalam khairun min siyami syahrin, lebih baik daripada puasa sebulan, wa qiyamihi atau tahajud sebulan. Wa in mata jara alaihi amalu, dan kalau dia mati amalnya terus mengalir. Ini keutamaan orang yang ribat fisabilillah, di mana pahalanya terus mengalir. Wallahu alam. Kita mohon kepada Allah semoga Allah ngasih kita umur yang kedua ya, di mana kita punya amal yang bertahan lebih lama dibandingkan umur yang Allah berikan kepada kita. Di saat itulah kita berada di alam kubur, tapi pahalanya terus mengalir. Baik, sebutkan 10 amal yang paling tidak putus hafalan. Tafadhol. 1. Menyebar ilmu yang bermanfaat, mengalirkan air sungai, menggali sumur, menanam pohon kurma atau yang lainnya, kelapa juga bisa. Yang penting pokoknya tahan lama. Selanjutnya, bangun masjid, wakaf Al-Quran, anak soleh yang mendoakan, wakaf rumah singgah, sedekah jariah, ribat. Masya Allah, komplit ya. Baik, karena banyak maka nek ra iso kabeh aja ditinggal kabeh. Terutama prioritaskan yang mampu Anda lakukan. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada tambahan hadiah, masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap kita terhadap orang yang menaruh bunga di atas kuburan, dan kuburan ini khusus untuk sunnah? Sebelumnya pada waktu dikubur tidak ada, baru ada setelah dikubur. Nah, saya mau tanya Pak, fungsi naruh bunga di kuburan itu apa? Supaya harum, semprot parfum. Apa? Untuk simbol hiasan. Ada lagi? Supaya tahu kalau dikunjungi. Tahu siapa yang tahu? Juru kuncinya. Jadi kalau kita berbuat sesuatu itu kan ada latar belakangnya ya. Nah, kita tanya, kenapa kamu melakukan seperti ini? Yang saya tahu, wallahu a'lam, mungkin nanti Bapak Ibu bisa konfirmasi lagi ke pelaku. Jadi Rasulullah SAW itu kan pernah melewati 2 kuburan. Lalu beliau mengetahui isi dari 2 kuburan ini sedang disiksa. Akhirnya beliau mengambil pelepah kurma lalu ditancapkan ke keduanya. Kemudian saat Nabi SAW menancapkan, beliau mengatakan, semoga ini meringankan hukuman baginya malam yaibasa, sepanjang pelepah kurma ini belum kering. Jadi pelepah kurma ini belum kering, kalimat belum kering di situ lebih menunjukkan kepada masalah rentang waktu. Lebih menunjukkan rentang waktu. Semoga pelepah kurma ini belum kering, menunjukkan rentang waktu. Baik. Bukan
dipahami bahwa pelepah kurma ini bertasbih. Karena kalau pelepah kurma ini bertasbih, di kuburan itu banyak sekali pohon. Ya nanti semuanya bertasbih, tapi tidak memberikan pengaruh bagi penduduk kubur. Lalu ini ditiru. Nah, kami tiru Pak, caranya gimana? Kami naruh bunga di kuburan. Semoga arwah ini diringankan siksanya sepanjang bunga ini tidak kering. Maka pertanyaannya, dari mana Bapak tahu kalau penghuni kubur ini disiksa? Ya kan Anda nggak tahu. Nah, Nabi SAW melakukan itu, beliau tahu isinya. Kalau kita tahu nggak isi penghuni kubur? Nggak tahu. Tapi ini kan kuburan bapak saya berharap beliau diringankan siksanya. Bisa jadi bapak Anda sedang mendapatkan nikmat. Kamu jangan suudzon. Loh kan dia suudzon sama bapaknya. Ini bapak sedang disiksa, padahal bapaknya di sana sedang dapat nikmat. Nah, karena orangnya suudzon, dicarilah atau dikasihlah bunga tadi. Semoga dengan bunga yang masih basah ini dosa-dosanya mayit diampuni oleh Allah. Padahal dia nggak tahu apakah mayit itu membawa dosa yang banyak atau tidak tahu. Wallahu a'lam. Nah, terus sikap kita gimana? Pertama, itu bukan kesyirikan ya. Naruh bunga di kuburan itu bukan kesyirikan. Dan yang kedua yaitu kesalahpahaman, di mana dia meyakini bahwa yang bersangkutan sedang dihukum lalu diringankan dengan adanya bunga tadi. Padahal tidak benar demikian. Apakah orang musyrik melakukan seperti itu, Ustaz? Oh gitu. Asal usulnya seperti itu. Nah, jadi di situ 3 warna. Nah, 3 warna itu melambangkan 3 dewa. Sehingga ini masuk kategori tasyabbuh. Pertama, kita tidak merekomendasikannya. Namun untuk menilai syirik keliru, karena ini bukan syirik kalau sebatas nabur bunga. Sekarang apakah itu bisa disebut tasyabbuh? Di antara kaidah tasyabbuh, jika ada perbuatan yang sifatnya bukan ritual ibadah, dulu jadi ciri khas non muslim, lalu kemudian belakangan itu sudah menjadi aktivitas seluruh masyarakat, maka praktek seperti ini sudah tidak lagi disebut tasyabbuh. Ini salah satu kaidah. Misalnya ya, pakai baju toga. Toga, tahu toga? Yang dipakai untuk wisuda. Dulu itu ciri khas baju gereja. Sehingga yang pakai kayak gitu hanya orang gereja. Belakangan yang pakai toga siapa? Semua yang wisuda, baik muslim maupun non muslim. Dan kita tidak akan mengatakan, oh kamu seperti non muslim pakai baju kayak gitu. Tidak mengatakan demikian. Maka unsur tasyabuhnya sudah hilang, sudah bukan lagi ciri khas non muslim. Nah, kalau sekiranya tabur bunga itu di masyarakat kita pelakunya kaum muslimin semua, ya, maka mungkin kita bisa katakan kayaknya unsur tasyabuhnya sudah hilang. Wallahu a'lam. Apakah memposting potongan video kajian di feed IG seorang ustadz dari YouTube atau ilmu yang didapat dari buku, apakah bisa menjadi pahala jariah setelah meninggal? Insya Allah, jika terus didengar oleh orang lain dan apalagi berisi peringatan yang membuat orang jadi sadar, insya Allah bisa. Nah, cuman sebagai arahan ya, ini sering sekali terjadi. Insya Allah. Ada jatah untuk saya enggak? Oh, ya. Jazakumullah khairan, masya Allah.
Terima kasih. Dah, silakan yang lain duluan. Sudah? Cukup? Nah, yang sini sudah semua? Ampun, ya. Insyaallah. Ini kajian jasmani rohani kayak gini. Baik. Ada yang belum? Yang belum angkat tangan? Yang belum? Yang selatan? Yang belum ada? Sudah semua? Sudah semua. Oh, yang ini belum. Baik. Coba kita baca soal ini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana status raqib atid setelah putusnya amal baik dan amal buruk setiap manusia? Raqibun atid itu nama malaikat atau sifat malaikat? Yang benar sifat. Raqibun itu artinya mengawasi. Atidun artinya selalu hadir. Malaikat yang mengawasi dan selalu hadir, itulah malaikat pencatat amal. Yang satu mencatat amal baik, yang satu mencatat amal buruk. Udah? Nah, kalau orangnya sudah mati, gimana Pak? Ya sudah, nggak dicatat lagi, orangnya sudah mati. Malaikatnya kemana? Saya nggak tahu. Terus bagaimana dengan amalan yang terus mengalir tadi? Mudah bagi Allah untuk tetap mencatat di buku catatan amalnya walaupun orangnya sudah mati. Nah, tentang masalah gaib tadi ya kita nggak tahu prosesnya gimana Pak. Ya jangan tanya, kita nggak tahu Pak. Kecuali kalau ada dalil yang menjelaskan. Apa makna umur kedua setelah kematian atau hanya apa ini mengacu kepada perhitungan amalan? Jadi judul buku ini umur yang kedua, yang kita maksudkan adalah bagaimana agar kita bisa memiliki amal yang terus mengalir pahalanya walaupun kita sudah meninggal dunia. Di saat kita sudah meninggal tapi pahalanya terus mengalir, itulah hakikat dari umur yang kedua. Barakallahu fiik. Tafadhal Ustaz. Apakah boleh mulai niat umroh sejak dari Indonesia alias jauh dari miqat? Nah, ada mulai ambil ihram dan ada niat untuk ibadah umroh. Kalau mulai ngambil ihram jauh sebelum miqat, nah ini seperti kasus yang pernah ditanyakan kepada Imam Malik ya. Ada orang mau ngambil mikot di mana? Di Masjid Nabawi. Dia ambil mikot di Masjid Nabawi. Jadi mulai ihlal, mulai ambil mikot, meninggalkan seluruh larangan ihram itu dari Masjid Nabawi. Dimarahi sama Imam Malik. Enggak, kamu harus ngambil di Dzulhulaifah. Loh, saya cuma nambahkan beberapa mil saja, kenapa dilarang? Masalahnya kamu merasa lebih baik daripada amalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau yang seperti ini nggak boleh. Tapi kalau punya niat ibadah dalam arti punya semangat, punya keinginan dan itu tetap terjaga, kapanpun bisa. Misalnya, sudah haji belum Pak? Sudah haji belum? Belum. Pengen haji nggak Pak? Pengen. Sejak kapan Bapak pengen haji? Sejak lahir. Oh Masya Allah. Sejak lahir. Kita sebagai muslim yang sadar haji itu sebagai rukun Islam, punya keinginan haji walaupun belum mampu. Berarti niat haji sudah ada belum? Sudah ada dalam bentuk hamma bil hasanah. Hamma
bil hasanah. Man hamma bil hasanati. Siapa yang punya keinginan untuk berbuat baik. Al-hammu bil hasanah, keinginan untuk berbuat baik ini boleh dilakukan kapanpun, walaupun jauh dari amalan, walaupun yang bersangkutan tidak punya kesempatan. Misalnya belum ada kesempatan modal dana untuk berangkat haji, umrah atau zakat, tapi dia punya al-hammu bil hasanah, dapat pahala enggak? Dapat. Nah, yang saya maksud di situ niat. Ya. Jadi yang dimaksud niat dalam arti mengambil ihram, memulai niat untuk umrah itu dilakukan di miqat. Tapi jika yang dimaksud niat dalam arti punya keinginan untuk berbuat taat, bisa dimulai di manapun, kapanpun. Wallahu a'lam. Ada bapak-bapak ya, saya pernah dapat cerita ini dan ini pelajaran bagus. Beliau daftar haji reguler di usia beliau 60-an. Lalu sama anaknya dikomentari, daftar haji reguler itu berapa? 25 juta. 25 juta ya, dapat porsi kan? Ya. Nah, kalau suami istri berarti 50 juta. Anaknya komentar, Pak, kira duit nganggur Pak, Bapak sudah umur sekian, masih nunggu 20 sekian tahun, bahkan sampai 30 tahun ya, di sebagian kota. Mending duit Bapak itu diambil, diinvestasikan untuk usaha. Sayang itu duitnya cuma nganggur di situ dalam waktu yang lama. Nah, kalau haji plus nggak cukup ya. Akhirnya bapaknya bilang, nggak apa-apa, saya nggak akan ambil. Kalaupun saya mati dan saya belum berangkat, maka saya mati dalam penantian. Mati dalam penantian. Gimana itu? Dia nggak putus niatnya. Dia ingin semangat berangkat haji, punya keinginan untuk haji dari sejak daftar dan tidak putus. Sampai pun mati kok belum berhasil. Semoga saya mati dalam penantian. Ya, beramal soleh ya, walaupun tidak berhasil ya. Maka jangan remehkan harapan dan keinginan untuk beramal soleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah betul orang-orang ustadz-ustadz yang rumahnya dekat masjid itu ada rukhsah untuk berjamaah sholat 5 waktu? Sebab ada di salah satu masjid orang-orang tersebut di atas apa ini, langganan menjadi makmum masbuk, sehingga setelah salam ada di sebelah kiri dan kanan barusan makmum masbuk, yang itu notabene orang-orang atau ustadz-ustadz dekat masjid. Masya Allah. Ini sebenarnya kritikan, bukan pertanyaan. Iya, ini. Saya juga kena ini. Memang malu juga kalau terlalu sering masbuk gitu. Makanya biar nggak sering masbuk, jadilah imam. Dinteni loh ya. Baik, ya itu kesalahan ya. Seharusnya dia yang rumahnya dekat masjid bisa datang lebih awal dan jangan masbuk. Ini malah masbuk. Nah, siapakah yang berhak menjadi imam sholat? Perbandingannya, 1. Ustadz yang belum datang karena selalu datang di akhir. 2. Santri yang hafalannya banyak, sudah hafid tapi pakai celana ketat, pakai kaos, tidak pakai kopiah dan datang selalu terlambat. 3. Bapak-bapak orang biasa, hafal surat-surat pendek, pakaiannya syar'i, sopan dan datang tepat waktu. Masya Allah. Baik, semua butuh perbaikan. Maka bapak-bapak tadi coba di-upgrade hafalan Qur'annya, dinaikkan hafalan Qur'annya, kemampuan dia dalam beragama, pemahaman dia, sehingga beliau layak untuk jadi imam karena fikihnya punya. Sebab urutan untuk jadi imam yang paling utama apa?
Hah? Yang paling utama apa? Aqra'ukum li kitabillah. Yang paling aqra, dan paling aqra pendapat yang benar paling banyak hafalan. Kalau wa in kana fil qiraati sawa, kalau bacaan Qur'annya sama, a'lamuhum bis sunnah, yang paling ngerti sunnah, yang paling faqih. Kalau sama, aqdamuhum silman, yang paling duluan masuk Islam. Kalau masuk Islamnya bareng, aqdamuhum hijratan, yang paling duluan hijrah. Kalau hijrahnya bareng, baru yang lebih tua. Maka tua itu kelebihan, tapi ditaruh paling ujung. Sebab tua itu bukan prestasi. Mohon maaf ya. Kalau orang mau pinter itu kan butuh berjuang ya, belajar, sinau jadi pintar. Orang mau hafal Quran butuh apa? Berjuang, sinau untuk menghafalkan Quran. Tapi untuk tua, menengahi jadi tua orang, Pak? Diam saja jadi tua enggak? Maka tua itu bukan prestasi. Sehingga ketika tua, yaitu kelebihan. Karena beliau diberi oleh Allah usia yang panjang, semoga amalnya banyak, tapi itu bukan prestasi. Sehingga tua itu bukan urutan dalam keimaman kecuali yang paling terakhir. Wallahu a'lam, demikian, semoga bermanfaat. Satu pertanyaan. Mengenai rencana daftar haji yang terkait dengan usia, mungkin usia kita nggak nuntut. Di sisi lain itu kan bisa diwariskan. Itu apakah bisa termasuk dalam umur yang kedua? Ya, kalau kita daftar haji, lalu usia kita nggak nuntut, tapi di sisi lain nanti kan bisa diwariskan. Sehingga kalau misalnya sampai mati belum jadi berangkat, maka nanti dilanjutkan oleh anak ya. Apakah jadi umur yang kedua? Insya Allah. Karena duit bapak jadi sebab anak itu haji. Nah, selanjutnya. Terkait dengan jamaah sholat di masjid, kita rumah kita itu sebelahan dengan masjid, tapi kita sebut masjidnya belum masjid sunnah dalam amalan. Tapi setiap zuhur atau asar itu tidak ada yang adzan maupun jamaah di sini. Sedangkan kita juga ada dekat masjid yang sunnah, tapi rutin 5 waktu. Nah, itu lebih utama mana kita ngadani dan sholat jamaah di situ meskipun dengan anak, kadang sendiri juga. Ya. Itu lebih utama mana? Baik, kita dekat dengan masjid, sebelahan dengan masjid yang tidak ada adzan dan iqamah sholat zuhur asar ya. Dan ada di sebelah agak berapa selisihnya? Mungkin sekitar 1 kilo ya. Ada masjid 1 kilo yang tertib jamaah 5 waktu. Lebih baik sholat di mana? Di masjid yang enggak ada adzannya atau di masjid yang tertib tadi. Jadi ukuran gugur kewajiban adzan itu adalah satu wilayah perkampungan. Satu wilayah perkampungan. Ya mungkin bahasa kita satu padukuan ya. Kalau satu padukuan itu ada adzan, selesai. Walaupun di musola ini nggak ada adzan, tapi di masjid jami'nya ada adzan, tidak masalah. Di musola ini adzan 3 waktu, waktu telu ya, maghrib, isya, subuh. Duhur asar nggak ada jamaahnya. Tapi kalau di masjid jami' 5 waktu selalu ada. Namun ini satu komplek padukuan, insya Allah fardu kifayahnya sudah terlaksana. Namun kalau misalnya ini beda padukuan, jaraknya 1 kilo ya, jaraknya 1 kilo, di sini nggak ada yang adzan,
Anda azan di situ fardu kifayah, jangan ditinggal malahan. Kalau ditinggal nanti satu kampung dosa kabeh. Kasihan ya. Sehingga kalau bisa kita apa? Terlibat azan. Wallahu a'lam. Walaupun nanti sholat sendiri konsekuensinya, dan Nabi SAW pernah berpesan kepada salah seorang gembala kambing ya. Pengembala kambing ini dipesani oleh Nabi SAW, kalau kamu berada di tempat jauh fil awali itu tempat yang jauh dari kota, lalu kamu sholat, kamu adzan, kamu iqamah, kamu sholat, akan ada makhluk Allah sejauh mata memandang yang jadi makmum. Para malaikat, jin yang bisa jadi kita nggak tahu. Sehingga ketika bapak salam kok tiba-tiba slit. Langsung merinding dia. Kowe sopo? Nah, bisa jadi ada jin yang jadi makmum. Ya. Wallahu a'lam. Mencekam ya. Dapat juga. Baik. Pertanyaan. Karena yang angkat tangan banyak ya. Bisa sebutkan 10 Bapak Takmir? Takmir. Pemenangnya Takmir. Ada hadiah yang lain? Ada yang mau hadiah? Nah, silakan. Ustadz mau? Bapak tadi belum dapat ya? Bapak? Nah, belakang. Bingung nih siapa yang dapat. Baik, yang paling jauh? Gresik tinggal di mana? Kesini dalam rangka? Ikut kajian. Bekasi. Tapi Akamsi ya, Akamsi anak kampung sini. Nah, ziarah ya, tidak dihitung. Hah? Baik. Probolinggo datang ke sini mudik. Yang datang ke sini ngaji. Dari Trenggalek, insyaallah. Galek langsung dapat ya. Demikian wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.